Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Natasha yang telah bersedia untuk menjadi asisten laboratorium pada praktikum E1 kelompok B2 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Fakhrizal Lasmi dengan NRP 500-120-1044 dari Departemen Fisika Angkatan 2020 dengan kelas Elektronika B dengan kelompok 2. Di sini saya akan melakukan presentasi atau pemaparan materi yang berkaitan dengan tes lisan pada praktikum E1 pengenalan alat ukur dan komponen. Di sini ada dasar teori yang kita gunakan, yaitu ada arus, kemudian ada tegangan, kemudian ada resistansi, kemudian ada komponen pasif dan contohnya, serta komponen aktif beserta contohnya. Yang pertama itu ada arus. Di sini arus itu menurut KBBI 5 merupakan sebuah gerakan atau aliran suatu objek yang melalui suatu benda. Namun pada kasus percobaan S1 ini, arus yang dimaksud adalah arus listrik, di mana arus listrik ini didefinisikan sebagai laju perubahan muatan yang mengalir atau lewat melalui suatu area yang telah ditentukan. Nah, di sini area yang dimaksudkan biasanya adalah bentuk luas penampang dari kawat logam. Tetapi ada juga sejumlah kasus di mana bahan pembawa arus bukanlah hanya kawat pengantar. Di sini makna A yang mengalir, muatan ini diibaratkan sebagai tumbukan-tumbukan atau dari setiap muatan-muatan ini. Jadi muatan-muatan yang mengalir ini sebenarnya saling bertumbukan satu sama lain ketika muatan-muatan ini melewati kabel atau kawat logam ini dan mengisi hole-hole yang ada pada penampang tersebut gitu. Jadi terlihat tumbukan-tumbukan ini atau bertabrakan ini terlihat sebagai mengalir. Jadi setelah bertumbukan, muatan-muatan ini lompat dari hole satu ke hole yang lain. Jadi terlihat seperti mengalir. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambar aliran arus yang masuk di sebuah konduktor listrik. Di sini arahnya seperti ini dan juga ini ada A dan di sini digambarkan sebagai luas penampang dari konduktor listrik ini. Kemudian secara matematis hubungan antara arus atau I, muatan atau Q, dan waktu atau T ini disebutkan sebagai I delta sama dengan dq per dt ini. Jadi bisa dilakukan dengan turunan. Kemudian persamaan ini digambarkan sebagai 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Nah, ini jumlah muatan yang ditransfer dalam waktu tertentu dari T0 sampai dengan T tertentu diperoleh dengan mengintegralkan kedua sisi pada persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Q delta sama dengan integral T0 sampai T dt. Nah, di arus ini ada dua tipe arus yang kita gunakan, yaitu ada arus searah atau direct current atau DC, kemudian juga ada arus bolak-balik atau alternating current atau AC, di mana arus DC ini merupakan arus yang tidak berubah terhadap waktu, tetapi tetap konstan gitu, sehingga disebut sebagai arus searah atau DC. Nah, arus DC ini sering banget kita gunakan dalam beberapa praktikum, seperti misalkan penggunaan aki, kemudian juga baterai dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada arus bolak-balik alternating current, di mana arus ini yang dapat berubah-ubah terhadap waktu dan kita bisa sebut sebagai arus sinusoidal atau arus bolak-balik atau AC. Ini merupakan arus yang biasa kita temukan pada PLN gitu. Nah, kenapa biasanya praktikum itu kita menggunakan arus DC? Dikarenakan arus searah ini konstan gitu, tidak berubah-ubah terhadap waktu. Jadi ketika kita mengeceknya pada suatu rangkaian ini, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut tetap konstan gitu, jadi tidak berubah-ubah. Sedangkan pada arus bolak-balik ketika kita mengecek pada suatu rangkaian atau rangkaian listrik itu arus yang melewati itu tidak konstan gitu, selalu berubah-ubah. Jadi ketika kita mengeceknya dan menganalisisnya itu bakalan sulit banget kayak begitu. Kemudian ada dasar teori kedua, yaitu berkaitan dengan tegangan, di mana tegangan ini juga berkaitan erat dengan beda potensial yang berkaitan dengan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan sisi lain jumlah elektronnya yang lebih sedikit. Nah, ini tadi berhubungan erat juga dengan hole-hole ketika muatan mengalir pada suatu arus listrik gitu. Kemudian dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik.
dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh satu pengantar. Kemudian, tegangan yang melalui elemen atau rangkaian listrik ini berbanding terbalik langsung dengan arus yang mengalir dalam elemen tersebut, di mana dapat dituliskan sebagai V sama dengan I dikali R, di mana V ini tegangan dalam satuan volt, kemudian arus dalam satuan ampere, dan resistansi atau R ini berupa hambatan, itu dalam 1 ohm. Kemudian, di sini dapat dijelaskan bahwa hubungan antara elemen 1 ampere arus listrik yang mengalir pada sebuah komponen atau arus rangkaian itu nilainya sama besar dengan beda potensial dan juga hambatan atau R atau resistansi yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya ini berhubungan dengan resistansi, di mana resistansi ini disebut juga sebagai elemen rangkaian listrik yang berupa resistor yang mempunyai sifat hambatan arus listrik yang lewat pada rangkaian tersebut. Nilai resistansi ini diukur dengan satuan ohm dan dilambangkan dengan simbol omega, dan pada satuan SI atau standar internasional dapat digunakan untuk menandai kelipatan pada satuan resistansi tersebut dengan kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Nah, selanjutnya di sini ada lambang resistansi dalam suatu rangkaian listrik di mana dilambangkan dengan R dan ada lambang zigzag seperti itu. Kemudian dari resistansi ini dan juga tadi berhubungan dengan tegangan dan juga adanya I atau arus yang mengalir, ini juga kita bisa cari besarnya daya yang disisipasikan oleh resistansi tersebut dengan rumus P sama dengan V dikali I, kemudian V ini berarti bernilai I dikali R, dan hingga menghasilkan P sama dengan V kuadrat per R dengan satuan yaitu watt. Baik, selanjutnya di sini ada komponen pasif, di mana komponen pasif ini merupakan suatu jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Jadi misalkan seperti ada suatu komponen nih, untuk mengeceknya itu kita tidak perlu untuk mengalirkan arus listrik dari luar gitu. Jadi tanpa arus listrik atau apapun itu kita tetap bisa mengecek sebenarnya sumber atau berat dari besarnya komponen itu berapa sih kayak gitu. Nah, contohnya itu ada resistor, kapasitor, dan induktor. Di resistor itu kan ada kode-kodenya ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mencari besaran dari komponen elektronika yang pasif ini. Nah, ini ada 3 contoh dan penjelasannya, yaitu ada resistor atau hambatan tadi, di mana yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh resistor, yaitu ada resistor bernilai tetap, di mana resistor yang dapat diatur hambatannya berupa variabel resistor, kemudian ada potensiometer yang nanti kita akan gunakan juga pada praktikum selanjutnya. Kemudian ada LDR atau biasa kita sebutnya sebagai lag dependent resistor. Kemudian juga ada termistor dengan kode PTC dan juga NTC. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor ini biasa kita sebut juga sebagai kondensator, di mana komponen ini merupakan salah satu elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasinya adalah farad. Contoh-contoh dari kapasitor atau kondensator ini diantaranya adalah kapasitor nilai tetap, di mana ini berbahan dasar keramik, kertas, mika, tantalium, dan juga elektrolit. Kemudian juga ada kapasitor yang nilainya dapat diatur kapasitasnya atau besarnya ini berupa kapasitor Farco dan juga kapasitor Trimer. Kemudian di sini ada induktor, di mana induktor ini juga dikenal sebagai sebutan coil, di mana ini merupakan terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk suatu kumparan. Induktor akan memberikan atau menimbulkan medan magnet saat dialiri oleh arus listrik, di mana ini memiliki satuan yaitu Henry atau biasa kita singkat dengan H. Contoh dari komponen-komponen induktor ini diantaranya seperti air core induktor, kemudian ada air core induktor, kemudian ada ferrite core induktor, toroidal core induktor,
kemudian laminated cord induktor, dan variable induktor. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada komponen aktif yang kita gunakan, di mana berkebalikan dengan yang komponen pasif, di mana ini kita harus memerlukan arus eksternal yang dapat mengoperasikan komponen elektronika ini. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif ini hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau misalkan ada arus listrik eksternal. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu ada dioda, transistor, atau IC, atau integrated circuit. Selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan dari barang-barang atau komponen elektronika aktif, di mana yang pertama itu ada dioda. Di sini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Di sini ada dua tipe dioda, yaitu memiliki dua elektroda, di mana ada anoda dan juga katoda. Di sini ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan, yaitu ada LED, di mana ini ada light emitting dioda, kemudian DAC, kemudian dioda Zener, dioda penyearah, dioda foto, dioda Schottky, dioda tunnel, dan dioda laser. Di dioda ini juga bisa mengganti arus yang bolak-balik menjadi arus searah seperti itu. Kemudian ada transistor, di mana ini berfungsi sebagai penguat, penyearah, dan pengendali atau mixer dan osilator. Dan beberapa contohnya diantaranya itu ada transistor bipolar dengan kode NPN dan juga PNP. Selain itu ada transistor foto, triac, MOSFET, JFIT, UJT. Kemudian ada IC atau integrated circuit atau sirkuit terpadu, atau yang biasa kita sebut dengan singkatan IC aja. Di sini merupakan suatu gabungan dari berbagai ratusan atau jutaan transistor, resistor, dan juga berbagai komponen lainnya yang sudah terintegrasi menjadi satu rangkaian elektronika sehingga dapat dikemas dalam bentuk yang kecil gitu. Kemudian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada IC pewaktu atau timer, kemudian juga ada IC komparator atau yang pembanding, IC logic gates atau gerbang logika, kemudian IC switching atau pengendali, dan juga IC amplifier atau biasa digunakan sebagai penguat. Kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada Eggleston Dennis 2011. Ini dari buku Basic Electronics for Scientists and Engineering United Kingdom, Cambridge University Press. Kemudian Robertson Christopher 2008 ada dari Fundamental Electrical and Electronic Principle 3rd edition. Kemudian ada Sadiku, Matteo, dan Alexander Charles 2009 dari buku Fundamental of Electric Circuit 4th edition. Kemudian ada Santoso Setianto 2009 dari buku Teori Dasar Rangkaian Listrik. Kemudian ada Suderham Yudaryatno 2012 dengan buku Analisis Rangkaian Listrik jilid pertama. Sekian presentasi dari tugas tes tulis pada praktikum E1 pengenalan alat ukur dan komponen. Saya Fauzan Fahri Lasmi dengan NRP 044 dari Elektronika B pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.